Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya sahabat surga pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Yakin teman-teman kita bisa ajaib? Yakin bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ya, pada malam hari ini kita berlatih kembali untuk merilis dari asap-asap atau perisai-perisai yang ada di dalam diri kita. Lalu akan ada afirmasinya juga, ada LOP-nya. Ya bismillah, kita mudah sekali mencapai ya impian-impian kita ya dengan ditapaki bersama riyadhah yang kita lakukan rutin ya, alhamdulillah. Nah, pada malam hari ini adalah ada 4 fokus kita. 4 fokus bahagia tanpa syarat. Ini berbicara tentang bahagia tanpa syarat ya Bunda kita nanti ya. Nah, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan bahagia tanpa syarat? Nanti dari Bunda kita akan menjelaskannya. Kalau yang dari saya untuk memotivasinya adalah sahabat semua untuk bisa terbebas ya dari luka batin. Nah, coba saya runut sedikit ya materi yang pernah saya sampaikan kemarin ya di kelas ini ya, bismillah kemarin ya. Apakah itu luka batin? Nah, luka batin itu adalah sebenarnya pesan dari Allah yang belum selesai kita proses. Nah, menjadi luka gitu ya, belum juga sembuh, di sana ada sariawan hati gitu kan ya. Terasanya kok masih nyeri lagi gitu kan, teringat orangnya, belum bisa memaafkan gitu ya. Padahal itu pesan Allah tuh, tapi belum selesai kita proses ya. Belum selesai seseorang itu untuk memprosesnya. Kenapa? Karena masih menolak pengalamannya. Nah, biasanya luka batin itu terbentuk adalah dari sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Yang itu semua terjadi karena ya secara langsungnya adalah dari orang-orang di sekitaran kita. Ya, contoh misalnya dari orang tua gitu ya, dari juga keluarga, dari saudara gitu ya. Nah, ada lagi ya contohnya yang kayak saya gitu ya, mohon izin ya. Itu perlakuan dari lingkungan gitu kan ya, dari lingkungan. Nah, itu semua adalah sebenarnya pesan dari Allah untuk saya di situ ya, untuk kita semua yang mendapatkan luka itu sejatinya untuk bisa naik kelas. Karena maksud Allah di sana memberikan ada berbagai warna rasa gitu ya. Ada maksud dan tujuan nih teman-teman untuk kita semua. Nah, kadang kita secara tak sadarnya menolak ya, menolak dengan menangis, marah, kecewa gitu ya di sana. Kita tidak sadari nih bahwa Allah pun memberikan keajaiban, memberikan kebaikannya, memberikan ada kebahagiaannya untuk kita. Tapi kadang kita masih berfokus kepada cover-cover yang tidak menyenangkan tadi. Nah, pada saat kita berfokus kepada cover yang tidak menyenangkan itu, maka kita nanti tidak mudah mendapatkan hikmah di balik peristiwa itu tadi. Karena sejatinya pada saat kita bisa memprosesnya gitu ya, memproses dari luka batin tadi, yang nanti kita bisa mencapai ya makom bahagia tanpa syarat gitu ya, itu nanti kita akan mendapatkan ada peran yang lebih baik gitu kan, peran yang lebih baik lagi, atau mungkin cita-cita teman-teman yang dulu pernah ya dibatinkan, pernah di LOP-kan, itu masih OTW nih teman-teman, masih diproses oleh Allah, asal kita mau memproses ya hal yang tidak baik, hal yang tidak menyenangkan yang terjadi kepada diri kita, maka jangan ditolak. Kita sekarang ini masih mengalami ya ada tumbukan apa, fokuslah kepada hikmah di balik ini. Nah, fokus di sana dengan apa? Caranya ada syukur gitu ya. Dengan kita mau menerima di sini. Kemarin saya sampaikan ada 3 cara ya untuk bisa kita merubah bagaimana luka batin itu yang menjadi ada sebuah keajaiban. 1 adalah kita mau menerima. Yang kedua adalah duduk bersama rasa yang tidak nyaman tadi gitu kan. Seringnya tidak mau duduk bareng gitu, ditolak-tolak gitu kan. Ya, nah maka teman-teman semua pada malam hari ini kita hadir di sini dalam rangka kita duduk bersama. Karena kadang luka batin itu muncul kembali, sahabat.
kadang itu muncul kembali. Maka perlunya adalah memberikan booster terbaik ya, seperti ini data-data baik untuk nanti melarutkan kembali ya, atau mengalirkan atau mengcleansing ya, agar tidak terlalu banyak muncul lagi gitu ya. Nah, maka sahabat semua, untuk kita bisa mendapatkan hikmah di balik itu, yaitu nanti teman-teman akan bisa merubah rasa. Rasa yang tadinya marah menjadi mudah memaafkan, melembut gitu ya. Yang tadinya sedih menjadi bahagia, menjadi tenang dulu lalu bahagia. Nah, disitulah ada perubahan rasa ya di dalam tubuh kita. Energi kita berubah. Saat energi kita sudah berubah ya, kemudian rasa kita juga sudah lebih baik, maka nanti Allah akan berikan peran yang lebih baik pada diri kita. Coba kita lihat nih burunda kita gitu kan ya. Burunda kita Ustaz Nasrullah saat itu luka batinnya bagaimana? Ya ada hutang yang sekian M gitu ya, 21,5 gitu ya. Peristiwa-peristiwanya banyak itu yang mengikuti ya di samping kanan kirinya gitu ya. Kayak penuh drama gitu kan. Nah, lalu beliau mau ya menerima, kemudian duduk dengan rasa itu, yaitu bersama ya ketemu dengan guru beliau gitu kan. Kemudian memperbaiki diri sampai berubah rasa gitu kan, sambil mengajar, sambil kemudian seminar, sambil belajar juga gitu kan, terus menerus yang akhirnya berubah rasa menjadi maafkan, dan sekarang mendapatkan peran-peran yang luar biasa gitu kan. Maka teman-teman saat sudah ajaib pun terus berlatih, burunda kita terus berlatih karena agar mencapai ya peran-peran yang lebih baik lagi. Dan justru teman-teman mempertahankan itu ternyata lebih tidak mudah gitu kan ya, lebih tidak mudah dibanding ya pertama saat meraihnya gitu kan. Nah, sekarang ini untuk kita seperti berjuang gitu ya, seperti kita untuk ada effort yang lebih ya untuk mempertahankan dari keajaiban itu, justru memupuknya pula menjadi lebih baik, lebih banyak gitu ya energi baiknya. Karena apa? Menghadapi tantangan-tantangan ya yang ada di depan kita, tentunya bermacam-macam, berwarna-warni teman-teman. Nah, pada saat kita mau ya untuk bisa menjaga kuantum kita tetap bercahaya, maka yang di luaran seperti apapun, bismillah nanti tidak akan bisa mempengaruhi gitu ya. Walaupun terpengaruh, nanti kemudian ada warna yang lebih kuat lagi gitu kan. Nah, itu yang nanti akan menyehatkan ya dari tubuh kita, kemudian ekonomi kita, keluarga kita. Maka kita untuk tetap jaga ya semangat belajarnya. Sahabat semua, pada malam hari ini openingnya nggak usah berlama-lama ya, karena kita batasannya jam 10 ya. Kemarin sudah di ini ya Bunda ya, udah diberikan evaluasi gitu ya. Jadi biar kita ada waktu istirahat yang lebih cukup gitu kan ya. Alhamdulillah tidak apa-apa, karena memang ada sinyal tubuh yang harus diberikan ya, waktu jeda juga ya, jam 10 nanti untuk kita bisa selesai. Nah, sahabat semua siapkan ya alat tulisnya ya, siapkan juga untuk catatannya, buka kameranya, siap ya untuk menerima ilmu yang luar biasa malam hari ini untuk membooster kuantum kita, diri kita agar mudah sekali mencapai kesuksesan. Kita latih bersama-sama yuk 4 fokus bahagia tanpa syarat yang akan dibawakan pemateri kita yang luar biasa, Bunda Wita Nareswari dan Winda. Tepuk tangannya. Silakan Bunda Wita. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Susan. Sama-sama. Ya, alhamdulillah. Nanti kita akan kembali lagi bersama Bunda Susan ya di sesi terapinya teman-teman. Ya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Untuk apa kita hadir di sini teman-teman? Bersenang-senang. Bagaimana caranya supaya bisa ajaib? Buka perisainya. Yakin bisa ajaib semua? Yakin bisa. Allah Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat terapi syukur dan sadar nafas, saya doakan teman-teman di sini yang sudah hadir sejak awal tadi senantiasa sehat, mulia, bahagia bersama dengan seluruh keluarganya, senantiasa badannya bugar, prima, luar biasa. Amin. Anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Rezeki dari mana saja tidak disangka-sangka, 5 miliar Amin. satu bulan. Amin. Amin. Insya Allah kita semuanya punya aset minimal 10.000 dinar. Amin. Bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Amin. Wafat husnul khatimah, mendapat syafaat dari Rasulullah, ya, dan ditempatkan di surga Firdaus, surga terbaik bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda Susan tadi sudah mengingatkan remindernya ya, bagaimana cara memproses luka batin pekan lalu yang sudah disampaikan oleh Bunda Susan. Ya, luka batin itu apa tadi teman-teman, masih ingat apa yang dibilang Bunda Susan? Ayo. Ada yang bisa ngulangin dah, Bunda Swaibah coba. Luka batin adalah ayo pelajaran di sekolah ada di Bunda ditambah. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi sebuah proses ya yang ternyata belum selesai di dalam diri kita sendiri. Ya, sehingga itu terus-menerus membuat kita terngiang-ngiang. Itu adalah luka batin ya. Ya, kita inginkan keajaiban itu terjadi untuk diri kita, tapi manakala ada terjadi sebuah luka dan itu belum tersembuhkan, masih berproses muter-muter ada di dalam diri dan tidak bisa kita kendalikan, maka rasa bahagia tanpa syarat itu tidak mudah muncul. Itu bahagia itu tidak perlu nunggu ada uangnya, bahagia itu tidak perlu nunggu ada ajaibnya, bahagia itu tidak perlu nunggu kalau seseorang berubah menjadi baik sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Saya akan bahagia kalau anak saya rajin belajar. Saya akan bahagia kalau suami saya dermawan ngasih jatah ke saya 200 juta sebulan. Gitu. Tidak seperti itu ya. Bahagia itu bersumber ada di dalam diri kita masing-masing dan itu ternyata bukan dari orang lain. Bahagia itu diciptakan, bukan harus datang menunggu kedatangannya. Tapi kita sendiri yang menciptakan kondisi kebahagiaan itu dan itu harus tanpa syarat. Ya. Kalau kita masih menetapkan rasa bahagia itu kalau uang saya banyak, rasa bahagia itu kalau saya sehat terus, rasa bahagia itu kalau anak-anak nurut terus, ya. Suami saya ya, saya tutup dulu ya. Oke, nantinya saya tutup dulu. Nah, ini bahagia itu tidak tergantung dari seberapa banyak gaji, seberapa besar cinta kasih dari pasangan, gitu. Bukan tergantung dari seberapa baik lingkungan tetangga, gitu ya. Tadi kayak Bunda Susan menceritakan, ya, bagaimana luka batin yang ditimbulkan dari lingkungan, ya, itu luar biasa sekali, gitu ya. Nah, dan semua orang pasti terluka. Nggak ada orang satu pun di dunia ini yang hidup tanpa luka. Dari zaman Nabi Adam ada bisa diceritakan orang yang tidak pernah terluka? Nggak ada, teman-teman ya. Karena memang Allah sudah menciptakan manusia itu dengan satu paketnya. Nah, ketika Allah memerintahkan Nabi Adam turun ke bumi itu sudah ada paketnya. Paketnya apa? Iblis juga ikut turun gitu. Dan iblis juga menciptakan rasa was-was gitu ya. Kita harus menciptakan bahagia, iblis itu menciptakan rasa was-was yang untuk menghantui diri kita dan itu terus membayangi. Nah, kenapa rasa was-was ini bisa menimbulkan luka? Ya memang seperti itu sunatullahnya. Maka ketika kita sedang terluka, mendapatkan tumbukan, ingatlah ya, Allah itu mendatangkan luka, menciptakan skenario buat diri kita, bukan untuk kita selesaikan sendiri, tapi ada paketnya gitu. Bungkus permen itu kan sebuah paket, ada paket permen manisnya di dalam. Jadi semua persoalan itu sebenarnya diturunkan Allah untuk kita, bukan untuk kita selesaikan.
Tapi untuk kita sadari, ya, untuk kita sadari ini polanya Allah. Ya, sudah seperti itu, ya. Sudah memang seperti itu yang Allah inginkan dari diri kita, itu bukan untuk kita harus selesaiin semua soalnya, ya, tapi kita jalani dulu proses belajarnya, gitu ya, menjalankan proses belajar dari datangnya sebuah peristiwa. Nanti endingnya Allah yang akan siapkan sendiri. Kita kan ibaratnya kan kayak Ustadz Nasrullah ya, mendapatkan amanah 21,5 miliar gitu. Nah, itu adalah persoalannya. Tapi apakah kemudian Ustadz Nasrullah yang menyelesaikan sendiri semua amanah itu tanpa campur tangannya Allah? Tidak. Ilmu magnet rezeki ditemukan oleh Ustadz Rasulullah dari proses apa? Belajar. Belajar dari apa? Sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Amanah. Gitu. Adanya amanah 21 miliar gitu, membuat Ustadz Nasrullah rajin belajar. Nah, proses inilah yang Allah mau. Maka ketika Ustadz Nasrullah belajar gitu kan, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Susan gitu. Akhirnya beliau menemukan keajaiban. Keajaiban itu ditemukan. Nah, ditemukannya dengan cara apa? Proses belajar. Jadi itu kan menemukan, berarti kan Allah yang menurunkan, bukan kita yang menyelesaikan gitu. Ada campur tangannya Allah gitu ya. Jadi bagaimana Bunda supaya ya tugas kita itu bisa bahagia ya. Bahagia dicapai dari rasa tenang dulu, memproses luka-luka yang kita miliki. Bagaimana caranya supaya ada bahagianya diri kita? Nah, kita fokus di 4 hal. Nah, 4 hal itu apa? Saya share screen-nya dulu biar memudahkan sahabat untuk belajar memahami ya. Ya, bahagia itu pilihan. Ya, tadi saya sudah menceritakan di awal, kebahagiaan tidak datang dengan sendirinya, tapi diciptakan dari cara berpikir dan bersyukur setiap hari. Hanya rasa syukur itu, menyadari bahwa segala sesuatunya adalah alhamdulillah, kayak merasa senang, I have this, nah today, Allah terima kasih saya punya ini hari ini gitu. Kayaknya itu enggak semudah itu gitu. Contohnya apa? Ada hidangan 1 piring nasi gitu. Kadang-kadang kita enggak mensyukuri, lupa doa gitu, Allahumma barik lana, skip lewat, udah cukup, bismillahirrahmanirrahim. Padahal rasa bahagianya belum muncul. Nah, rasa syukur itu adalah merasa cukup. Nah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih kita pada hari ini. Nah, untuk kesyukuran hari ini. Lalu untuk kesyukuran hal-hal yang lain, ya merasa cukup dengan apa di kanan dan di kiri saya hari ini. Nah, ketika kita bersyukur, la in syakartum la azidanakum, maka nikmatmu akan aku tambah. Nah, alhamdulillah hari ini tadi saya bisa makan nasi 1 piring. Saya terima kasih ya Allah. Maka Allah tambah nikmat di piring kedua nanti siang gitu kan. Pagi-pagi udah sarapan. Nanti siang 1 piring lagi, alhamdulillah ada piring lagi ya Allah, terima kasih. Nah, terus tambah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu jangan lupa kita syukuri. Ya kayak tadi ya saya gitu. Habis sarapan dikasih sodoran semangkok bakso, waduh masih kenyang nih, saya pulang aja ya gitu. Setelah pulang diajak Bun gitu, ada yang ini tidak sehat, mau nggak ikut jenguk ya sama teman? Oke, saya ikut jenguk gitu kan. Covernya jenguk teman yang sakit, kita silaturahmi. Di dalam setiap silaturahmi ada rezeki. Ternyata di sana ada hidangan lagi. Padahal kita niatnya cuma jenguk orang yang tidak sehat gitu kan. Ternyata ada hidangannya, apa itu? Semangkok orang pelahut botok gitu ya. Mungkin orang Batang Bunda Susan juga tahu botok gitu ya. Itu adalah makanan terbuat dari santan ya. Makanannya itu tempe tahu. Kalau orang sini bilang itu tempe gembus ya, ampas tahu. Ya nggak tahu nanti kalau orang Jakarta, orang Tangerang bilang apa gitu. Dari ampas tahu gitu kan, dijadikan satu. Kalau orang Semarang bilang itu jangan sayur oblo-oblo, jangan oblo-oblo gitu kan. Nah, itu ada parutan kelapanya di sana. Nah, itu rasanya pedas, nikmatnya luar biasa gitu. Ada sambelnya, sambal ketela gitu. Sambal ketela, sambal ubi ya, ubi manis gitu. Nah, itu khasnya orang Pemalang udah kayak gitu. Mungkin di Batang, daerah Pantura itu udah terkenal kayak gitu. Nah, sama dengan kerupuk miskin ya. Kerupuk miskin itu kerupuk yang digoreng pakai pasir. Nah, itu disajikan pakai itu. Kalau sambelnya pedas, siang-siang wah enak tuh. Pernah makan nggak kayak gitu bunda-bunda? Nah gitu. Nah dapat hidangan lagi kayak gitu siang, padahal baksonya belum sempat makan gitu. Terus ada lagi ternyata MBG
dibawa pulang. Wah, banyak juga makanan hari ini gitu ya, luar biasa. Ini bentuk kesyukuran kelihatannya sepele gitu ya, tapi ini Allah yang kasih, hidangan yang Allah kasih, dan ternyata itu bisa membuat kita bahagia kalau kita merasa bersyukur gitu teman-teman. Jadi sesederhana itu sih sebenarnya untuk menciptakan bahagia pada saat itu juga. Hanya kadang-kadang kita tidak ingat. Nah, lalu bagaimana caranya bahagia tanpa syarat gitu? Saya nggak harus bahagia karena bentuknya harus selalu uang ya. Hidangan yang seperti itu aja sudah membuat saya bahagia gitu. Bukan harus selalu uang. Mana nih? Saya kan silaturahmi ke sini nggak ada uangnya, kan nggak gitu. Ya, jadi ini fokus untuk bahagia tanpa syarat. Nah, ini pengajarannya 4 fokusnya. Nanti saya akan terangkan satu-satu ya. Untuk fokus yang pertama adalah fokus pada diri sendiri. Jadi fokus dengan diri kita sendiri. Fokus yang kedua adalah ya, fokus dengan apa yang bisa dirubah. Nah, dan fokus yang ketiga, fokus di sini. Maaf ya Bunda Dini, bukan fokus di Dini. Saya salah ketik tipe. Fokus di sini ya, bukan fokus di Bunda Dini ya. Mohon maaf ya, ampuni saya salah. Fokus di sini dan kini ya. Yang ketiga, fokus pada hal kecil dengan langkah kecil. Nah, bagaimana ya penjelasannya? Yang pertama, fokus pada diri sendiri sebelum kita bisa mengubah orang lain. Nah, bayangkan kalau ayah bunda sedang menanam pohon. Ya, daripada kita sibuk menyuruh pohon temanmu tumbuh, nah, bunda kan sedang nanam pohon nih di rumah. Pohon apa? Ada pohon tomat, pohon cabai, suka nanam bunga-bunga juga kan. Nah, ternyata sebelah rumah kita tetangga juga menanam, ada anggur, ada pepaya, dia juga nanam buah-buahan. Nah, apakah ketika kita sedang menanam sebuah tanaman di halaman rumah kita, kemudian sebelah rumah saya adalah Bunda Dina, gitu. Sebelah kiri saya adalah Bunda Dina, sebelah kanan saya adalah rumah Bunda Susan. Lalu saya akan bilang sama Bunda Dina, Bun, itu kenapa tanaman pepayanya enggak disirami sih Bun? Itu harusnya pakai pupuknya pupuk NPK deh Bun. Coba Bunda kasih sedikit garam supaya nanti ulat-ulatnya pergi. Saya fokusnya mengingatkan Bunda Dina terus gitu. Dan juga saya mengingatkan Bunda Susan itu pohon anggurnya kayaknya perlu sedikit dipangkas biar tumbuhannya nggak merambat kemana-mana. Nah, akhirnya apa? Saya terlalu sibuk pada orang lain sehingga saya tidak fokus untuk merawat dan menyiram tanaman saya sendiri. Ya, apa yang terjadi? Tanaman saya menjadi tanaman yang kering layu gitu. Dan begitu juga diri kita kebanyakan orang Indonesia Bunda ya. Kalau kita melihat fokus yang terjadi akhir-akhir ini, ada sebuah pidato yang viral dari seorang kepala negara kita. Katanya upah mengupas bawang merah itu 700.000 rupiah 1 kilo. Amazing gitu ya. Itu wah, ramailah komentar-komentar yang menyalahkan siapa? Bapak yang pidato. Ya enggak, komentarnya begitu kan. Nah, ini teman-teman, kita fokus kepada orang lain, ngurusin orang lain. Orang itu harus membetulkan genteng saya dengan baik dan benar. Orang itu harus membawa negara ini menjadi negara yang ajaib. Dipaksa teman-teman. Kita maksa supaya presiden melakukan A, presiden melakukan B, presiden melakukan C, tapi kita nggak ingat, kita juga harus melakukan ibadah yang benar, disiplin kata yang benar, merawat terumbu karang yang benar. Fokusnya kita terus ke orang lain, ya, teman saya, anak saya, pasangan saya, pokoknya orang itu harus berubah sesuai dengan keinginan saya, gitu. Jadi kita tidak bisa menjadi orang yang baik, tidak bisa menjadi orang yang jujur, tidak bisa menjadi orang yang rajin. Karena tadi Bunda Susan bilang di awal, ternyata mempertahankan setelah mendapat keajaiban itu lebih tidak mudah dibandingkan kita ya meraihnya. Ini sama halnya seperti ini teman-teman. Ternyata merawat dan menyirami tanaman kita sendiri supaya tetap berbuah dan berbuah setiap saat itu lebih tidak mudah dibandingkan saya nanam bibit cabai. Saya nanam bibit cabai tumbuh kecil, tapi perawatannya supaya tumbuh terus ke atas dan subur, menghasilkan cabai-cabai yang banyak.
itu tidak semudah nanam bibitnya. Begitu kita nanam tumbuh satu cabai, wih senangnya bukan main, ambil. Tapi kita lupa nggak siramin, kita nggak pupuk itu. Akhirnya apa yang terjadi? Layu, mati, kering. Nah seperti itu teman-teman. Nah, ketika teman-teman melihat seorang yang ajaib, lihat Ustadz Nasrullah ya, buah-buah keajaiban beliau. Lihat Bunda Susan ya, buah-buah keajaiban beliau. Lihat siapa lagi gitu, wah terinspirasi gitu kan. Bagus banget, keren banget, luar biasa. Skornya luar biasa ini orang ya, bisa lunas amanah 21,5 miliar dalam jangka 7 tahun gitu. Ustadz Nasrullah tuh. Ada juga cerita seorang CTMR lunas amanah 15 miliar dalam waktu 6 bulan. 6 bulan teman-teman, 15 miliar. Ajaib. Wah cepet banget ya panennya, pakai pupuk Bosra apa ini gitu kan. Tapi setelah itu kita sudah terinspirasi, kita nyoba nanam sendiri gitu kan. Saya dapat keajaiban besar apa ya? Wah ternyata saya juga dapat nih umroh. Nah, saya dapat juga nih usaha saya laris. Nah gitu gimana? Lupa nggak nyiramin ya tanamannya. Saya udah kok tahu cara nyiraminnya pakai itu kan, air magnet rezeki. Oke, gitu. Tapi ternyata kita menyirami pakai air magnet rezekinya itu tidak konsisten. Ya, konsisten itu harus didapatkan dengan berkomunitas, teman-teman, berjamaah, ada mentornya, ada pembimbingnya. Kalau mau jalan sendirian enggak mudah. Benar-benar enggak mudah. Sekalipun kita tahu ada air yang bisa menyirami tanaman gitu, ada 10 jurus dasar, nah, udah apal. Oh, ini perisai rezeki tentang ini. Oh, disiplin kata saya harus ngomong baik-baik saja. Tapi kalau nggak ada yang mengingatkan di kanan dan di kiri kita, komunitas yang baik, nggak bisa. Siapa contohnya? Guru kita Ustadz Nasrullah. Tetap belajar sampai hari ini. Sama siapa? Gurunya Kiai Mufasir. Dari Ciamas Banten gitu kan. Ustadz Nasrullah sudah spill gurunya siapa? Ini guru utamanya Ustadz Nasrullah. Kiai Mufasir dari Ciamas gitu, dari Banten. Nah, beliau berguru sama itu ya. Pernah Ustadz Nasrullah bercerita ya, sering juga bercerita di SNR ya. Ustadz Nasrullah itu ketika mendapatkan amanah 21,5 miliar itu dengan perasaan yang luar biasa, drama-drama galaunya gitu ya. Sampai beliau mau mengakhiri nyawanya sendiri. Sampai nggak sadar itu, ngebut dengan kecepatan 120 km per jam di jalan. Wah rasanya kayak apa? Paling dikit aja udah deh. Ya udah deh gitu kan. Seperti kayak gitu teman-teman. Tapi ketika masih ada Allah yang mau, beliau teringat astagfirullah gitu kan, langsung mengerem. Ya, tidak pakai rem tangan tapi pakai rem kaki gitu kan. Mengurangi kecepatannya. Dan mengurangi kecepatan itu akan mengatur jeda teman-teman. Dari segala penat dan sibuknya pikiran kita akan dunia, akan persoalan yang terus-menerus menumbuk diri kita. Itu teman-teman ya. Nah kalau teman-teman terinspirasi dengan kisahnya dari Ustadz Nasrullah, berarti teman-teman harus ikut dong meniru apa yang Ustadz Nasrullah lakukan, terus belajar, terus berguru tanpa putus dengan guru tersebut. Nah tetap silaturahmi ya, sampai kayak Bunda Susan juga kita menemukan keajaiban lunas amanah 1,2 M ya Bunda Susan. Nah ya. Itu berapa Bunda? Ya betul. Dan kita terus berguru sampai sekarang ya. Bunda Susan mesti belajar gitu, dan Bunda Susan nggak malu untuk terus belajar. Kemarin terciduk gitu ya Bunda Susan belajar sama Pak Asa. Itu ya, sama senior beliau Pak Asa di CTMR-nya gitu kan. Kemudian tetap belajar ke Ustadz Nasrullah juga guru kita gitu ya. Terus belajar, nggak dilepas ilmu magnet rezekinya. Nah, kalau saya tahu ilmu SHMR, THMR, ilmu magnet rezeki, udah belajar sekali tapi nggak punya mentor pembimbing yang istilahnya benar-benar bisa kita ikutin ya sampai pokoknya dapat keajaiban lagi terus itu nggak mudah, belum mudah teman-teman. Nah, seperti itu. Maka ini ketika kita ikut terinspirasi dengan kebaikan seseorang, terinspirasi dengan keajaiban seseorang ya, maka teman-teman juga harus mempertahankan itu. Nah, gitu ya. Maka teman-teman coba beri skor. Nah, skor orang yang menginspirasi Anda. Guru kita Ustadz Nasrullah dan Bunda Susan, skornya berapa nih? Boleh diketik di kolom komentar. 1, Pak Nas, saya mau kasih nilai
1000 per 1000. Bunda Susan sama gitu kan. Nah coba ini memberi value, memberi nilai kepada orang lain. Boleh, silahkan teman-teman ya. Untuk Bunda Susan dan Ustadz Nasrullah ya, skor inspirasinya berapa? Boleh dicatat lah ya, nanti saya sambil teman-teman mengetik. Nanti di akhir sesi saya mau lihat ya percakapan teman-teman memberi skor Ustadz Nasrullah dan Bunda Susan berapa. Nggak usah malu-malu, harus jujur. Belajar jujur pada diri sendiri. Ya, kalau kita nggak mau jujur sama diri kita sendiri, luka batin tidak cepat terproses selesai. Gitu. Ya, daripada kita fokus menceramahi orang lain seperti anak kita, pasangan kita, yang memberikan contoh nyata terhadap perubahan kita melalui tindakan-tindakan kita, itu jauh lebih berdampak dengan sikap dan tindakan daripada kita ngomel-ngomel. Ya, coba ya, orang tua yang ngajarin anaknya untuk sholat, untuk didengar oleh anak-anaknya. Misalnya ya, Ainun, sholat. Nah, kalau nurus orang anak untuk sholat, tapi orang tuanya enggak sholat, gitu. Misalnya nih saya nyuruh anak saya, kalem ya. Ada anak saya di samping. Dia ikut belajar mendengarkan, ya. Jadi seperti ini ya. Misalnya kita menyuruh anak untuk sholat, menyuruh anak untuk berhenti main HP gitu. Itu juga harus disertai tindakan dari keteladanan diri kita sendiri. Jangan nyuruh anak berhenti main HP tapi ibunya pegang HP gitu. Apalagi anak-anak usia Gen Z ya, generasi Z dengan Gen Alpha. Terutama Gen Alpha ini loh. Dia benar-benar enggak bisa melihat contoh hanya dari ceramah. Mereka bisa berubah tapi dari tindakan gitu. Saya mengamati sebuah pola dari saya kan mengajarnya di SD gitu. Anak SD sekarang Gen Alpha semua, kelahiran tahun 2014 ke bawah gitu, ke atas, maksudnya ke atas ya, 2014 2015 itu pokoknya itu. Nah, mereka ketika saya ajar di kelas ya, saya masih ngajar teman-teman karena saya memulai sebuah proyek pembelajaran gitu ya. Ya saya tetap belajar gitu kan. Saya ingin membandingkan pembelajaran yang dulu saya lakukan ya, sebelum menjadi kepala sekolah, kemudian setelah menjadi kepala sekolah, dan saya melakukan pembelajaran metode baru yang saya dengar, saya pelajari di Wardah Inspiring Teacher. Nah saya praktekkan itu pakai PJBL. Wah, reaksinya luar biasa dan mereka cepet banget ngertinya. Cepat banget, luar biasa. Saya bilang gini di dalam hati saya, berarti kalau saya mau ngajar magnet rezeki for kid ya, anak-anak tidak melihat perisai rezeki dari ucapan saja, tapi anak-anak akan mengerti perisai rezeki kalau saya membuat contoh tindakan yang nyata, artinya keteladanan gitu. Dan ini ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita itu praktek, dipraktekkan langsung, pembelajaran berbasis praktek ya. Maka ketika ada seorang sahabat tanya kepada Aisyah gitu, kayak apa sih Rasulullah itu ahlaknya? Oh, khuluquhul Quran, ahlaknya adalah ahlak Al-Quran, tingkah lakunya adalah keteladanan dari Al-Quran, perkataannya Allah. Ini Rasulullah praktek itu dari Al-Quran. Maka ketika ada yang bertanya siapa teladan yang paling baik di muka bumi ini, siapa teman-teman yang dicatat Guinness Book of the rekor dunia manusia paling ajaib sepanjang masa, yaitu Muhammad. Sampai sekarang belum ada yang melengsarkan peringkatnya Nabi Muhammad, makhluk yang paling berpengaruh sampai saat ini. Meskipun orangnya sudah tiada, satu-satunya influencer di dunia yang paling berpengaruh itu Rasulullah. Tidak ada yang menggeser sampai saat ini. Mau itu Donald Trump, mau itu siapa namanya Elon Musk gitu kan, atau Mark Zuckerberg, nggak bisa gitu kan. Orang-orang Amerika, orang-orang Yahudi sampai sekarang juga belum bisa. Mau Albert Einstein itu masih di bawahnya peringkatnya Rasulullah. Mereka semua influencer, Thomas Alva Edison, siapapun itu, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatannya Rasulullah. Maka kalau mau memberikan contoh kepada anak-anak kita, mulailah dari diri kita sendiri.
gitu. The more you focus on you, the greater your impacts on others. Kalau teman-teman mau fokus sama diri kita sendiri, maka teman-teman akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang lain. Jangan engkau berharap bisa merubah suamimu jika engkau belum bisa merubah dirimu sendiri. Gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi fokuslah pada diri kita sendiri. Seperti akar pohon bambu ya. Pohon bambu itu hanya akan bertunas bila akar-akar di bawahnya itu sudah menyebar dan menumbuhkan dengan kuat. Ya, tidak bisa dia menumbuhkan tunas bambu rebung ya, kalau di dalam akarnya itu ternyata masih kecil kayak gitu. Jadi pohon bambu itu meskipun kita tebang, dia akan bertunas lagi. Meskipun kita tebang seperti apapun, dia akan bertunas lagi. Yang kedua, fokus pada apa yang bisa diubah dalam kendali diri kita. Gunakanlah konsep peta kendali. Nah, teman-teman perhatikan gambar. Perhatikan gambar baik-baik. Ya, oke, sudah. Ini adalah diri kita. Area di dalam diri kita, kendali yang ada di dalam diri kita, ada di dalam nih ya, oke, ada di dalam ini setir, area kendali diri kita di setir ini, oke, bagian saya kelihatan. Nah, kita bisa menyetir di dalam diri kita. Nah, kemudian tapi ada faktor-faktor yang luar yang terjadi di luar kendali kita. Contohnya apa? Cuaca. Apa kita bisa mengendalikan cuaca? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengendalikan hujan. Kita tidak punya ilmu mengendalikan angin. Kita tidak punya ilmu untuk memindahkan awan. Ya nggak teman-teman? Kita juga tidak bisa mengendalikan omongan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan komentar-komentar netizen. Kita tidak bisa mengendalikan ya hujatan-hujatan orang lain pada seorang artis misalnya. Itu area di luar kendali kita. Nah, tapi ketika area di dalam diri kita ini, ya area dalam kendali diri kita ini muncul energi overthinking, kan? Diri kita habis memikirkan area gelap yang kita pikir tidak bisa ubah itu. Saya terlalu fokus memikirkan kenapa pasangan saya nggak berubah-berubah, kenapa pasangan saya nggak kerja-kerja bun, kenapa pasangan saya kok tidak dermawan kepada saya. Akhirnya apa? Nah, kita overthinking memancarkan energi yang kurang baik keluar, gitu. Memancarkan energi yang kurang baik di luar, energi yang kurang positif. Akhirnya kedamaian lahir yang saat energi yang diproyeksikan ya teman-teman ya, energi yang kita pancarkan keluar itu akan mengembalikan diri, akan berbalik gitu kan. Energi yang kita pancarkan adalah energi yang kurang baik gitu, luka batin yang nggak kunjung sembuh, overthinking yang nggak selesai-selesai, itu akan menyerang balik, comeback untuk diri kita gitu. Jadi memantul, karena hukum di alam semesta ini ya, hukum proyeksi LOP mengucapkan bahwa kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, maka yang terjadi di luar di area yang di luar kendali kita gitu kan, fokusnya yang terjadi adalah seperti apa yang kita munculkan dari peta kendali diri kita ini di dalam. Kita pikir kita tidak bisa ajaib, maka itu yang akan terjadi, pantulan dari alam semesta ini gitu. Karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita sendiri. Mencintai penderitaan, mencintai luka, nggak mau mengubah luka menjadi cahaya. Akhirnya apa? Keajaibannya nggak mudah. Tadinya udah dapat nih keajaiban kecil-kecil, tapi kita lupa, kita nggak ingat untuk bersyukur. Datang lagi overthinking. Itu yang muncul ternyata yang lebih besar di sana. Nah, tidak bisa mengendalikan peta pikiran kita sendiri, mind mapping ya di dalam ini gitu. Fokusnya di sini pikiran kita. Akhirnya kedamaian tidak bisa lahir gitu. Kedamaian lahir saat energi dikembalikan di area yang terang gitu. Saya tutup. Oke, saya lanjut. Nah, yang ketiga, fokus di sini. Ya, tadi tulisannya di dini, sekarang di sini dan kini. Bukan nanti-nanti. Maksudnya saat ini teman-teman sudah ada di sini, berhenti menunda kebahagiaan dengan syarat-syarat tertentu.
Saya akan bahagia kalau suami saya naik jabatan. Saya akan bahagia kalau Bunda Dina berubah. Saya akan bahagia kalau anak saya Ainun nurut. Saya akan berubah kalau suami saya ngasih uang yang banyak, gitu kan. Nah, latihlah kondisi ini, latihan kondisi ini, Bunda. Latih kondisi hadir penuh sadar utuh. Bagaimana mindfulness dalam setiap aktivitas itu bisa menjadi sebuah momen dalam hidup yang hanya terjadi satu kali dan tidak terulang lagi. Contoh, saya di sini di kelas terapi syukur dan sadar nafas. Di sini, kini, bukan nanti-nanti. Maka saya hadir dengan 100%. Saya hadir dengan 100% pikiran saya mendengarkan Bunda Vita. Jangan ketika saya ngobrol kayak gini, teman-teman pikirannya masih kemana-mana. Tadi saya bilang beri skor untuk Ustadz Nasrullah dan Bunda Susan, belum ada yang jawab nih, belum ada yang ngetik kan. Pikirannya apakah masih kemana-mana? Ya teman-teman, pikirannya masih kemana-mana. Skornya berapa tuh buat Ustadz Nasrullah dan Bunda Susan yang sudah menginspirasi kita? Belum kan? Nah ya, nanti saya akan hadir lagi deh. Nah, hadir penuh dengan sadar utuh. Inilah yang disebut mindfulness dalam setiap aktivitas kita, teman-teman. Ya, jangan karena kameranya enggak nyala, saya fokusnya sama anak saya, enggak. Gitu. Tapi teman-teman tetap fokus mendengarkan apa yang Bunda Susan sampaikan, apa yang saya sampaikan. Catat poin pentingnya. Walau teman-teman mungkin ada rasa kantuk, kalau mendengar suara saya atau mendengar suara Bunda Susan, kenapa saya tiba-tiba ngantuk, Bun? Ini persoalan teman-teman. Boleh jadi itu persoalan karena bahagia, rasa yang ditimbulkan dari gelombang suara saya dan Bunda Susan bisa menciptakan ketenangan. boleh jadi karena ada perisai di sana. Kenapa? Tidak mencintai ilmu, kurang gitu. Nah ini ada dua kemungkinan. Maka kalau teman-teman fokus di sini dan kini, bukan fokus apa yang terjadi di masa lalu saya. Kalau teman-teman tidak bisa hadir secara mindfulness saat belajar, ya, otomatis ada rasa sungkan untuk meneruskan pelajaran berikutnya. Boleh ini dijadikan sebuah catatan penting teman-teman semuanya. Kalau kita tidak hadir secara mindfulness saat belajar, maka akan ada rasa sungkan, segan, malas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Maka akhirnya turun downgrade, tidak naik upgrade, gitu. Apanya level keajaibannya, gitu teman-teman ya. Jadi ini yang perlu kita ingatkan untuk diri kita sendiri dulu, bukan untuk orang lain. Hadir penuh dan sadar utuh. Inilah mindfulness. Ya. Nah, ini jebakan bahagia yang bersyarat. Ya. Saya akan bahagia jika hutang saya lunas. Jika hutang saya lunas dan saat itu anak sudah besar, maka akhirnya saya punya uang sisa dan kemudian saya nggak akan sakit. Karena apa? Saya sembuh, punya banyak uang. Belum tentu. Faktanya apa? Banyak kok orang kaya yang tidak sehat, ya. Ya, iya, banyak orang kaya yang tidak sehat. Contoh lagi apa? Ada juga pejabat menteri-menteri yang tidak sehat. Iya, ya, Pak Presiden kita pernah terserang stroke. Orang kaya itu. Jadi penyakit itu tidak datang pada orang miskin atau orang yang seperti apa itu. Enggak, orang kaya juga masih bisa kena penyakit tidak sehat. Bahagia itu akan datang kalau kini teman-teman bahagia. Bukan nanti-nanti, bukan kemarin-kemarin. Tidak ingat lagi masa yang kemarin. Tidak juga memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, ya, apa yang akan terjadi jika saya ikuti pembelajaran terapi ini tapi ternyata utang saya belum lunas. Overthinking kan, gitu. Jangan menggunakan bahasa saya baru akan bahagia jika. Ini adalah bahagia bersyarat, ya. Jika, kata-kata jika, maka orang yang menunda kebahagiaan dengan syarat akan terus menciptakan syarat-syarat baru. Jadi bahagia itu bukanlah akhir tujuan. Jadi bagaimana bahagia itu ada, melainkan cara kita berjalan menyusuri hari ini. Saya bahagia hari ini dengan makanan sepiring ini. Saya bahagia hari ini dengan
apa yang Allah hadirkan hari ini. Terus itu menciptakan rasa syukur yang luar biasa buat teman-teman semua. Dan ketika teman-teman bersyukur, teman-teman akan dicukupkan rezekinya. Fokus itu, nggak usah fokus kemana-mana, nggak usah fokus sama mertua, fokus sama suami, fokus sama anak, fokus ke dalam diri kita sendiri. Pokoknya saya tidak bahagia. Fokus pada hal-hal yang kecil-kecil dulu. Jangan langsung fokus 10.000 dinar, jangan langsung fokus 5 miliar, itu LOP. Tapi teman-teman sadari dengan apa yang teman-teman punyai hari ini dulu untuk bisa bersyukur, gitu ya. Because apa? Because small case open big door. Kunci yang bisa membuka pintu yang besar, pintu surga itu dibuka pakai kunci, teman-teman. Bukan dibuka pakai gebrakin kursi, gebrakin meja, nggak bisa kebuka dia. Semua pintu terbuka pakai kunci yang kecil. Jadi kalau mau merubah orang lain, gunakan hal-hal dimulai dari diri kita dulu. Yang kecil-kecil dulu apa sih? Ya kan? Mensyukuri hal-hal rutinitas yang terkesan remeh. Bisa bangun tidur, satu suap nasi, tubuh yang sehat bisa bergerak. Itu kunci kecil. Itu bisa membuka pintu-pintu kelimpahan rezeki raksasa. Rezeki raksasa apa? Keajaiban, gitu. Keajaiban ya dari langit. Nah, kemudian teman-teman, hal-hal kecil itu apa lagi diantaranya? Nih, tindakan kecil. Boleh catat atau di screenshot ya. Tindakan kecil yang memiliki dampak besar bagi ketenangan hati dan perubahan hidup. Nah, ini apa? 1. Beristighfar di waktu sepertiga malam. Nah, istighfar di waktu sepertiga malam. Sepertiga malam ini apa? Gitu. Di mana nih yang paling tepat? Setelah teman-teman melakukan sholat tahajud. Kalau pas puasa, setelah sahur, gitu ya. Ini adalah amalan yang sangat kuat, meskipun terlihat ringan. Ya, jadi Allah itu menyandingkan orang-orang yang beristighfar sekitar 15 menit sampai 20 menit sebelum subuh dengan sifat mulia. Orang yang jadi Allah akan menurunkan sifat mulia kepada teman-teman yang mau beristighfar 15 menit, 20 menit sebelum subuh. Teman-teman akan dikaruniakan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mau berproses, orang-orang yang dermawan. Itu teman-teman akan lebih mudah bersedekah. Nah, kalau teman-teman rajin beristighfar, minimalnya berapa 100 kali, maksimalnya ribuan kali. Terserah, secapeknya teman-teman. Gitu. Lalu apalagi amalan kecil yang berdampak besar? Senyum. Ya, memberikan senyum tulus terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Udah senyum belum waktu mau masuk TSSN, teman-teman? Halo? Sudah? Ada yang mendengar saya? Sudah senyum belum? Sudah. Nah, ini teman-teman, ini akan membangun suasana positif kita dalam belajar ya. Saling mendoakan, kickback ya antar sesama. Ini yang sudah hadir sudah ada 20 orang sudah saling mendoakan belum? Nah, maka kita harus saling rajin mendoakan antar sesama. Nah, kemudian apa? Menjadi teladan. Nah, modeling, role model. Daripada terus-menerus menceramahi orang lain, nah, kita berikan contoh nyata keteladanan. Sikap tadi ya sudah disampaikan. Berbicaranya harus lebih lembut, disiplin kata. Orang tua harus sholat. Kalau mau ngajarin anak sholat gitu, itu akan lebih berdampak, memberikan impact yang besar kepada seorang anak daripada kita hanya ceramah. Metode ceramah itu akan membuat anak cepat bosan dan itu membuat anak nggak mau gerak. Sama sebenarnya ke orang tua juga seperti itu. Makanya Islam itu mengajarkan kita banyak praktek. Al-Quran itu diturunkan untuk apa teman-teman? Dipraktekkan, gitu. Untuk dipraktekkan, bukan untuk sekedar bacaan. Ya dibaca doang, tapi untuk dipraktekkan. Itu adalah buku resep, pola kehidupan yang dijalankan Rasulullah selama 23 tahun, ya kan?
Rasulullah menerima wahyu dari usia 40 tahun sampai 63 tahun. Diangkat menjadi Rasul sampai beliau meninggal dunia. Artinya pembelajaran itu adalah sepanjang hayat. Tidak bisa kita belajar magnet rezeki 1 SHMR saja, 1 THMR saja. Ya, proses belajar itu harus sepanjang hayat. Hanya manusia cepat bosan, Bun. Gimana mengatasi kebosanan ini? Ambil jeda. Ini kelas terapi maksudnya itu. Mengatur jeda pikiran teman-teman dari hiruk pikuknya dunia. Kalau nggak ada kelas terapi ini, nah, itu nggak terbantu loh teman-teman. Pikiran kita tetap munyel kalau orang Jawa sudah penuh gitu. Pikirannya orang-orang, kalau orang Pemalang bilang buwel gitu. Banyak sekali pikirannya harus dikerjakan, apalagi. Kalau udah aja itu kayak gitu teman-teman, pekerjaan itu akan ada terus karena ketarik gitu kan. Ini habis ini apa lagi dah. Begitu banyak pekerjaan yang harus kita tangani karena kita ajaib, itu bisa mengakibatkan burnout, dan itu tantangan ujian kita juga sebenarnya gitu. Nah, ini Allah mau kita berproses untuk terus belajar itu dari sini. Ketika kamu ajaib, kamu apa lagi? Ketika kamu ajaib, kamu apa lagi? Makanya Pak Nas itu karyanya makin banyak, ya. Itu karena tantangan-tantangan yang beliau hadapi luar biasa dan beliau berhasil untuk melewati itu. Dulu beliau hanya MR aja, ngadain seminar training aja. Tiba-tiba ada Dinar Khairu Razikain. Tiba-tiba lagi ada beliau bisa bikin buku yang banyak. Tiba-tiba lagi beliau bisa bikin film. Tiba-tiba lagi bisa jualan baju. Tiba-tiba lagi ini yang terakhir beliau mau buka, sudah dibuka baru pusatnya ya. Buka pusat kebugaran. Gym. Ada tuh di Depok. Dia udah punya pusat kebugaran. Nanti teman-teman perhatikan deh. Ustadz Nas akan tambah langsing dan badannya semakin bugar. Wah, keren ini teman-teman. Luar biasa. Ini produk-produk dari keajaiban. Jadi orang produktif, orang MR itu adalah orang-orang yang produktif terus menghasilkan ide-ide. Ini keajaiban juga, ya. Oh, habis ini saya idenya apa? Ide ngonten, kemudian ide untuk jualan SR, ide untuk ini boleh, ya. Tokonya tambah banyak, berderet-deret, penghasilannya laris gitu. Nah, ini dimulai dari diri kita sendiri dan konsistensi dari diri kita sendiri gitu. Nah, berikutnya ini masih tentang ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Makan dengan penuh kesadaran. Menyadari setiap suapan makanan adalah nikmat. Pakai afirmasi syukur. Alhamdulillah, terima kasih hari ini saya makan 1 piring nasi dengan lauk ikan lele misalnya. Alhamdulillah saya bisa makan mie. Alhamdulillah saya bisa makan bakso gitu. Nah, ini adalah fokus momen yang bisa menjaga energi bahagia teman-teman. Dan kalau makan, saya sangat menyarankan teman-teman tidak pakai HP. Jauhkan HP saat teman-teman makan. Ya, karena ini adalah bentuk tindakan kecil untuk menjaga kesehatan mental kita. Wah, emang pengaruh Buddha makan sambil HP-nan? Oh, pengaruh banget. Pengaruh terhadap energi syukurnya teman-teman menikmati setiap suapan yang dihadirkan oleh Allah di hadapan kita. Matiin HP-nya, jauhkan dari diri kita saat kita makan, gitu. Nah, apalagi kebiasaan kecilnya Bunda, bersyukur saat bangun tidur. Makanya ada reminder afirmasi setiap hari. Waktu itu Bunda Susan mengajarkan 2 menit setelah bangun tidur jangan langsung ke belakang, tetapi bersyukur dulu. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ba'dana ahyana wa amatana wa ilaihi nusyur. Nah, saat baru bangun tidur itu membuka pintu besar keberlimpahan. Teman-teman nyanyi. Nah, nyanyi apa itu ya, Bu, afirmasi yang ada di YouTube, atau mungkin teman-teman pernah mendengarkan lagu afirmasi mantra uang yang diciptakan oleh seorang influencer pasangan duet yang namanya Afkila apa siapa ya. Nah, kayak ini lagunya, uang mengalir deras ke rekeningku, puluhan ratusan juta selalu. Hidup bahagia berkelimpahan aku. Hidup penuh dengan rasa syukur. Nah, terus ucapkan berulang-ulang. Afirmasi itu fungsi dan tujuannya untuk menguatkan,
repetisi di pikiran bawah sadar kita bahwa kita layak bahagia, kita layak untuk dicintai, kita layak untuk dikasihi, kita layak untuk mendapatkan keajaiban setiap hari. Itu fungsi afirmasi, jangan di skip, please. Ya, makanya di RFF LOP tuh berapa yang afirmasi? Ada 20, 26, tadinya 30 gitu kan. Kenapa belakangan banyak yang men-skip? Karena apa? Saat belajar tidak hadir secara mindfulness, hadir dengan hati penuh kesadaran, hati penuh pikiran yang penuh, kesadaran yang penuh. Ini setiap belajar itu harus gitu teman-teman, agar apa, menambah keyakinan. Kalau teman-teman belajar yang ngantuk, bunda, saya nggak ada waktu bunda, saya habis capek seharian bunda, ya udah dilepas deh, lepas. Akhirnya apa? Nanti datang kalau ada persoalan lagi. Bukan saya nggak mau terima konsultasi orang yang begitu, enggak. Ya kadang merasa kasihan aja. Kenapa dulu engkau sudah memegang emas malah kamu buang gitu. Kan kayak gitu teman-teman, ibaratnya kayak gitu. Sudah dikasih hidangan Allah yang bagus, hidangan Allah yang enak, kenapa dilepas gitu? Nggak dimakan. Ya karena apa? Energi kesyukurannya nggak nyampe. Nah makanya ini butuhnya belajar tuh kayak gitu teman-teman. Saya butuh energi besar. Untuk apa? Mengendalikan 2 sekolah gitu kan. Anak buah saya gitu kan, ibaratnya teman-teman guru. Ya, ada 22 orang setiap hari yang harus saya hadapi. Oh bisa bunda? Iya, satu hari di sekolah A, hari berikutnya di sekolah B gitu kan. Alhamdulillah saya nikmati itu gitu. Dinamikanya luar biasa. Ya, kayak Bunda Susan kemarin cerita, sekarang karyawannya 30-an gitu kan. Mengendalikan orang sebanyak itu di rumah beliau tidak mudah. Namun sebenarnya kita tidak bisa mengendalikan orang lain tanpa bantuannya Allah kan. Apalagi Ustadz Nasrullah kemarin habis dari Obelix Hill gitu kan, saya lihat fotonya bersama karyawannya banyak bener, mungkin 40-an ada lebih gitu kan. Nah ini teman-teman, kita tidak bisa mengendalikan orang lain tapi Allah yang memampukan. Maka kita harus mengawali hari dengan ucapan afirmasi. Alhamdulillah suamiku baik, alhamdulillah anak-anakku soleh, alhamdulillah anak perempuanku solehah gitu kan. Setiap bangun tidur. Nah ini teman-teman, dan setiap mau tidur biasakan pillow talk. Nah, makanya anak-anak tuh waktu masih kecil gitu, lebih bagus dibacakan dongeng pengantar tidur. Nah itu memasukkan apa? Memasukkan memori ke dalam pikiran bawah sadarnya. Begitu juga dengan suami, begitu juga dengan pasangan. Kalau mau tidur jauhkan dari HP. Ya ayah kita ngobrol dulu bentar. Nah apa sih gitu. Nah itu mendekatkan hubungan emosional, bonding hati gitu. Dan konsistensi dawam gitu, melakukan amalan ini secara rutin terus menerus meskipun kecil tapi sangat dicintai Allah, akan lebih berdampak daripada amal besar yang hanya dilakukan sesekali. Jaga fokus kita pada lisan, nyinyiran ya di sosial media, rutin beristighfar, berikan perhatian penuh. Ini adalah kunci untuk merapikan urusan hidup, fokus untuk bahagia tanpa syarat. Ari nafsaka minat tadbir. Istirahatkan jiwamu dan damaikan pikiranmu dari kesibukan mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh Tuhan di luar kendalimu. Kita tidak punya ilmu mengalihkan angin, kita tidak bisa menurunkan hujan. Kenapa? Itu kuasanya Allah. Kita bisa memindahkan awan, bisa hanya dengan LOP, tapi itu juga dengan batasan sekehendaknya Allah. Kalau Allah belum berkehendak kamu memindahkan hujan, ya nggak bisa. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, LOP kita, ya Allah jangan hujan dong, saya kan mau hajatan hari ini, bisa. Saya pernah membuktikan itu ya, dengan ajaran dari Bunda Susan, ada ilmu mengendalikan awan. Tapi untuk mengendalikan angin belum ada LOP-nya. Cuma mengendalikan pikiran kita supaya ber-LOP jangan sampai ada angin topan, bisa gitu.
kita. Bisa teman-teman, ada gitu. Saya pernah gitu, pernah pas angin kencang. Ini bukan angin yang mendatangkan kemudaratan ya, ini adalah angin yang baik. Anginnya jadi sejuk-sejuk kayak gitu. Ngobrol sama angin, jangan gelap-gelap sama saya ya gitu. Dia kan makhluk gitu kan. Kayak gitu loh. Bisa kita kendalikan. Itu dari apa? Dari pikiran kita sendiri dengan kuantum kita, gitu ya teman-teman. Nah, hidup bahagia bermanfaat dan jadi itu harus berkelanjutan untuk diri kita sendiri, untuk sesama, untuk dunia yang lebih baik dan penuh keajaiban.